Ya Tuhan, sungguh besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau rela memberikan anak-Mu yang tunggal. Dan oleh karena kematian Kristus di atas kayu saliblah, hari ini kami boleh menyebut Engkau sebagai Allah kami, Bapa kami, Juru Selamat kami. Dan kami boleh menyembah Engkau sebagai Tuhan kami. Kiranya kami boleh menyadari akan kasih Tuhan itu. Dan kiranya kasih Tuhan itu tidak hanya menjadi milik kami, tetapi juga milik seluruh dunia. Karena itu yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kami. Kami rindu melalui perenungan firman Tuhan, kami boleh mengerti betapa pentingnya keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Juga kepada dunia yang Tuhan kasihi. Terima kasih Kristus Yesus. Terima kasih Allah hidup. Di dalam nama-Mu yang kudus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Shalom Bapak Ibu sekalian. Senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di GCC atau Bajem Sutami ini. Setelah mungkin sekian lama kita tidak berjumpa dan juga mungkin ada sebagian jemaat yang masih mengikuti ibadah ini secara online. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu God's mission is our mission. Misi Allah adalah misi kita. Perenungan firman Tuhan hari ini kita ambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Bagian ini bagi sebagian kita bukanlah bagian yang asing, tetapi kiranya ini boleh menjadi dasar kita untuk merenungkan bersama bagian ini. Baik, mari kita membuka Alkitab kita merenungkan bagian ini, kita membacanya. Yohanes pasalnya yang ke-3, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Rasanya sudah lama kita nggak baca Alkitab bersama ya, khususnya Bapak Ibu yang ada di gedung gereja ini. Yang di rumah jika ingin mengikuti juga silakan. Saya akan membacakan ayatnya yang genap, kemudian Bapak Ibu boleh membaca ayat yang ganjil dari ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-17 dari Yohanes pasalnya yang ke-3. Mari Bapak Ibu kita baca bagian ini. Saya akan memulainya di ayatnya yang ke-14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya bacakan sekali lagi bagian ayat ke-16, ayat yang mungkin sudah biasa, familiar, bahkan mungkin sudah kita hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, banyak kejadian yang terjadi di dalam dunia ini akhir-akhir ini. Ya, beberapa waktu yang lalu kita dengar Sri Lanka bangkrut, ya, resesi dunia di mana-mana. Tetapi satu peristiwa yang sudah cukup lama tapi belum selesai adalah perang di Ukraina. Ya, itu menyebabkan rentetan bahkan resesi di dunia. Dan bagian yang menarik dari perang di Ukraina ini adalah beberapa waktu yang lalu kita boleh tahu bahwa presiden kita Jokowi ya itu pergi ke Rusia dan Ukraina. Dia pergi menjumpai ya Presiden Putin ya dan Presiden Zelensky. Ya. Pastinya perjalanan beliau
bukanlah perjalanan wisata, ya. Sekalipun katanya naik kereta api menuju ke Ukraina dengan kereta api yang cukup eksklusif ya, 12 jam katanya ya. Pastinya bukan sebuah perjalanan untuk perjalanan rekreasi. Presiden Jokowi ya datang ke sana adalah tujuannya untuk seperti yang ditulis itu ya, mendamaikan Rusia dan Ukraina. Ya. Ada satu misi yang dijalankan oleh Presiden Jokowi. Ya. Terlepas apakah misi itu berhasil atau tidak, benar bukan? Dan Presiden Jokowi adalah salah satu tokoh negara yang cukup unik begitu ya. Maksud saya adalah cukup penting dan unik karena tidak semua tokoh negara itu diterima oleh kedua belah pihak. Benar bukan? Ya. Hanya Presiden Jokowi yang diterima baik oleh Presiden Putin dan Presiden Zelensky. Ya. Dan ketika dia berjumpa dengan mereka ada beberapa kisah begitu ya. Kalau bertemu dengan Presiden Prancis kalau nggak salah ya, si Macron itu, ya Presiden Macron, meja mereka itu panjang gitu ya. Waktu sama Presiden Jokowi pendek kecil gitu ya, meja kecil, cukup dekat jaraknya. Dan kemudian ketika Presiden Zelensky dari Ukraina gitu ya, bertemu dengan presiden-presiden yang lain pakaiannya kaos doang gitu ya, walaupun warna hijau militer begitu ya. Tetapi waktu dengan Presiden Jokowi ini bajunya seperti yang ini ya, warna hijau kemeja. Dan Presiden Jokowi juga pakai kemeja. Mungkin suasananya memang masih darurat begitu ya, makanya pakaiannya juga sederhana. Nah kadang berita-berita ini jadi lebih penting daripada misi utama yang dibawa oleh Presiden Jokowi. Ya, terlepas berhasil atau tidak, ya, Presiden Jokowi datang untuk mendamaikan Rusia dan Ukraina. Ya. Nah kita berharap usaha Presiden Jokowi ini sebagai salah satu usaha mendamaikan dunia, karena itu adalah pesan dari undang-undang, itu boleh terlaksana. Bapak Ibu sekalian, bagian Yohanes yang kita baca tadi pasal 3 adalah pembicaraan Tuhan Yesus ya dengan Nikodemus ya. Dan kemudian di dalam pembicaraan itulah Tuhan Yesus menyampaikan bagian yang kita baca tadi ya. Dan sesungguhnya di dalam ayat yang ke-17 di situ kita boleh membaca, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ya, bukan untuk menghakimi dunia, ya, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Inilah sesungguhnya maksud kedatangan Kristus ke dalam dunia. Kristus datang ke dunia untuk menjalankan sebuah misi daripada Allah sendiri, yaitu Allah Bapa. Apakah misi daripada yang Tuhan Yesus harus jalankan? Yaitu misi untuk menyelamatkan dunia. Menyelamatkan dunia. Yang menjadi pertanyaannya, untuk apa ya Allah perlu menyelamatkan dunia, Bapak Ibu sekalian? Pada bagian ini kita bisa melihat beberapa hal, Bapak Ibu sekalian. Bahwa Tuhan perlu menyelamatkan dunia oleh karena apa? Oleh karena dunia akan binasa. Bagian ini mengatakan ya, ayat 16, bagian yang kita sudah hafal mungkin ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Yang menjadi pertanyaan adalah apa maksudnya binasa? Rasul Paulus menjelaskan kepada kita di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Ya. Sebab upah dosa ialah maut. Ya. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat sepanjang sejarah dunia, ya,
Dunia ini bergumul dengan banyak hal, bergumul dengan kejahatan, ya, kerusakan moral, dan banyak hal lagi. Ya. Tetapi sesungguhnya masalah yang terbesar di dalam dunia itu adalah dosa. Manusia ya, melalui ilmu dan teknologi mungkin bisa membuat kita lebih sejahtera. Ya. Melalui pendidikan kita menjadi lebih pintar. Ya. Melalui pendidikan mungkin kita boleh bersikap lebih baik. Tetapi kenyataannya bahwa semakin hari dunia ini tidak semakin baik. Benar bukan? Ya. Orang berpikir dengan teknologi kita bisa membuat manusia lebih sejahtera. Ternyata tidak. Perang dunia kedua, ya, perang dunia pertama dan kedua itu terjadi ketika manusia justru paham dengan teknologi yang begitu luar biasa. Kita berpikir dengan selesainya perang dunia kedua, ya, ada perdamaian dan tidak ada perang. Kenyataannya perang pun masih terjadi sampai saat ini. Ya. Akar dari segala sesuatu, masalah utama daripada dunia ini adalah sesungguhnya dosa. Ya. Kejahatan mungkin melalui kepolisian kita bisa mengatasinya, melalui peradilan. Ya, tetapi masalah dosa itu tidak dapat kita selesaikan. Dan bagian ini mengatakan sebab upah dosa ialah maut. Ya. Maut, binasa, itu adalah upah daripada dosa. Dan dosa dan maut itu artinya adalah kematian kekal. Pertanyaannya, apa itu kematian? Bapak Ibu sekalian, bagi saya kematian itu sesungguhnya putus hubungan. Ya. Beberapa minggu ini, ya, di GKI Anugerah, kalau Bapak Ibu ada sebagian mungkin pengurus yang lebih tahu, ya, banyak kedukaan yang terjadi. Ya. Salah satunya mungkin dari keluarga di tempat ini, ya. Dari catatan TU tadi saya tanya, ada berapa kedukaan? Ada 6 kedukaan dan berturut-turut Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan kebetulan saya beberapa waktu yang lalu saya adalah bagian yang mengkoordinir kedukaan. Saya melayani begitu banyak kedukaan. Ya. Di dalam segala kedukaan itu, ya, saya boleh melihat bagaimana orang-orang yang kita kasihi meninggalkan dunia ini. Dan selalu saya katakan di dalam kedukaan, kematian itu adalah putus hubungan. Yang pertama putus hubungan apa? Putusnya hubungan antara roh dengan tubuhnya. Ketika seseorang meninggalkan dunia ini, apa yang terjadi? Rohnya meninggalkan tubuhnya. Ya. Tubuhnya itu, ya, tidak lagi ditinggali oleh roh. Ya. Hubungannya terputus. Ya. Dan itu kita kenal sebagai kematian secara jasmani. Ketika Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, jangan kau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat ini. Ya, sebab ketika engkau memakannya, engkau akan apa? Akan mati. Pertanyaan saya, ketika Hawa mengambil buah itu dan memakannya, dia mati enggak? Hah? Dia mati enggak? Secara jasmani dia enggak mati, ya. Dia akan mati kemudian. Ya. Tetapi sesungguhnya secara rohani pada hari itu dia sudah mengalami kematian. Ya. Kematian artinya putus hubungan. Putus hubungan dengan siapa? Dengan Allah. Maka ketika Tuhan berkata, ketika kamu memakannya kamu akan mati. Allah bohong? Apakah Allah bohong? Tidak. Karena sesungguhnya, ya, kematian pertama itu bukan kematian fisik. Kematian pertama manusia itu adalah kematian terputus hubungannya dengan Allah. Ya. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, kalau terputusnya hubungan kita dengan Allah itu terjadi dalam kekekalan, itulah yang celaka.
Benar bukan? Ya, itulah yang celaka. Karena itu terjadi sepanjang waktu. Sudah tidak ada waktu lagi ya, tidak terbatas. Bayangkan ya, dalam keadaan terputus dari Allah. Ya. Dan itu terjadi dalam kekekalan. Dan bagian ini dikatakan upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Lawan daripada kematian atau maut itu adalah kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal yang Allah berikan kepada orang yang percaya kepadanya. Bagian Yohanes juga mengatakan demikian. Supaya setiap orang tidak binasa tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi pertanyaan adalah, apakah hidup yang kekal itu? Apakah hidup yang kekal itu hanya sekedar hidup selama-lamanya? Ya, kalau kita di dunia ini, kita mau masuk surga. Ya. Dan surga di dalam Alkitab digambarkan sebagai tempat yang tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi air mata. Ya. Tidak ada lagi penderitaan. Siapa yang nggak pengen begitu? Benar bukan Bapak Ibu? Ya. Seenak-enaknya kita di dunia, kita pernah sakit, ya, kita pernah mengalami kesulitan, pergumulan. Kita ada air mata yang harus menetes dari mata kita. Kita tidak ingin itu semua terjadi. Surga juga digambarkan sebagai tempat yang jalannya dari emas, ya, temboknya dari permata, gerbangnya dihiasi dengan mutiara. Kalau di dunia ada tempat yang begitu, sudah habis semua ya, dicongkelin sama orang. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah hidup kekal ataupun surga adalah semuanya itu? Tidak ada penderitaan, tempat yang indah? Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 mengatakan demikian. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di sini dikatakan, hidup kekal itu bukan hidup di surga, tempat yang indah, tempat yang nyaman, gak ada penderitaan. Tetapi lebih daripada itu, hidup kekal itu adalah mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Kalau kita mengenal seseorang, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kita ada relasi dengan orang itu. Benar bukan? Kita tidak mungkin kenal orang itu kalau kita belum pernah bertemu dengan dia. Ya. Ataupun belum pernah kita menjalin komunikasi. Ya. Terlepas apa itu komunikasinya. Ya. Tetapi ketika kita mengenal orang itu, artinya kita memiliki relasi dengan dia. Dan sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, kehidupan kekal itu adalah bagaimana kita berelasi dengan Allah. Dan relasi itu dimulai dari kita mengenal Yesus Kristus, anak yang telah diutus oleh Allah. Jadi surga tidak sekedar tempat yang indah. Kalau surga adalah tempat yang tidak ada lagi penderitaan, atau tempat yang luar biasa, jalannya dari emas, temboknya dari permata, tetapi tidak ada Tuhan di sana, apakah itu menjadi tempat yang indah? Apakah itu menjadi tempat yang nyaman? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Inti daripada kehidupan yang kekal bukanlah kehidupan di surga, tetapi bagaimana kita memiliki relasi dengan Allah kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimanakah relasi kita dengan Allah? Sungguhkah kita sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Adakah kita tahu bahwa Dialah yang menjadi jalan keselamatan bagi kita? Adakah Dia menjadi Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita, yang kepadanya kita bisa berharap? Atau hanya sekedar pribadi yang ya kita tahu
hanya karena kita hadir di gereja. Tanpa ada satu kedekatan, tanpa adanya satu relasi. Untuk berelasi dengan Tuhan tidak ada cara lain selain kita melakukannya di dalam doa dan belajar firman-Nya. Berdoa artinya kita menyampaikan apakah yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan. Dan membaca firman artinya kita mendengar apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Gereja membantu kita untuk bisa lebih dalam lagi memahami bagaimana kita bisa berelasi dengan Tuhan. Membentuk kita dalam satu komunitas yang bisa saling membantu untuk mengenal kita, untuk membuat kita mengenal Tuhan. Tetapi kalau kita secara pribadi tidak memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan, segalanya sia-sia. Tuhan menyelamatkan dunia agar kita tidak binasa. Artinya kita tidak terlepas hubungan kita dari Allah. Allah ingin berhubungan dengan kita. Pertanyaannya, adakah kita mau berelasi dengan Tuhan? Hal yang kedua, mengapa Allah perlu menyelamatkan dunia? Karena Kristus adalah satu-satunya jalan. Ya. Kelihatannya ini egois ya. Kelihatannya egois. Tetapi ini kenyataan ya. Bahwa Kristuslah satu-satunya jalan yang Tuhan berikan untuk menyelamatkan umat manusia. Pada bagian ini dikatakan di Yohanes 14 ayat 15 di situ dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, maka demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Pada bagian ini Tuhan Yesus mengutip kisah yang terjadi di dalam Perjanjian Lama ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena ketidaktaatan bangsa Israel, Tuhan mengirimkan ular. Ya. Dan setiap orang yang dipatuk oleh ular itu akan mati. Namun kemudian Tuhan berkata kepada Musa, buatlah sebuah patung ular ya, dari tembaga. Dan kemudian gantungkan patung ular itu. Maka setiap orang yang melihat daripada patung itu, ya, dia akan menjadi sembuh. Dia tidak akan mengalami kematian. Dan betul itu terjadi. Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah gambaran daripada apa yang akan terjadi kemudian. Ya. Ketika itu hanya bangsa Israel ya, yang akan mengalami kebinasaan oleh karena dipatuk ular. Namun kemudian Tuhan akan mengutus satu orang demi untuk menyelamatkan umat manusia yang akan mengalami kebinasaan. Dan pribadi yang diutus adalah Yesus Kristus. Dan dikatakan anak manusia harus ditinggikan. Artinya apa? Dia harus mengalami penderitaan di atas kayu salib. Tanpa salib tidak ada keselamatan yang akan diperoleh umat manusia. Manusia tidak akan terhindar dari kebinasaan. Dan di situ dikatakan anak manusia harus. Kalau harus artinya Bapak Ibu sekalian, apakah ada pilihan? Enggak ada pilihan. Ya. Cuma itu satu-satunya. Kata harus kan artinya cuma satu, enggak ada pilihan lain. Anak manusia harus ditinggikan artinya apa? Disalibkan. Demi menyelamatkan umat manusia. Dan di sini dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan keselamatan itu hanya diperoleh dengan iman. Hanya melalui imanlah kita memperoleh kehidupan yang kekal, keselamatan yang Tuhan janjikan.
percaya. Percaya tidak sekedar mengatakan ya percaya di dalam mulut. Tetapi percaya artinya menyandarkan diri sepenuhnya. Seringkali kita bilang percaya, tetapi dalam tindakan kita tidak mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Ya. Percaya artinya berserah sepenuhnya. Dan sebagaimana yang saya katakan tadi, ya, anak manusia harus ditinggikan, artinya tidak ada pilihan. Ya. Tidak ada cara lain agar manusia bisa selamat dari hukuman dosa. Karena itulah yang Tuhan Yesus katakan. Ya. Dia sendiri yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada pilihan lain. Kata orang banyak jalan menuju Roma, tetapi bagi keselamatan tidak ada jalan yang lain. Dan Tuhan Yesus yang mengatakan itu. Dan di dalam dunia ini tidak ada orang yang berani mengatakan demikian. Ya. Akulah yang bisa membawa engkau datang kepada Bapa di surga. Hanya Tuhan Yesus. Dan perkataan Tuhan Yesus ditegaskan kembali oleh Rasul Petrus di dalam khotbahnya di depan mahkamah agama. Yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Di situ dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan tidak dapat kita peroleh di dalam tempat yang lain. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah, sudahkah orang lain tahu soal ini? Sudahkah orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kekasih kita, sahabat-sahabat kita tahu bahwa tidak ada jalan lain? Ya. Di dunia ini mungkin berbagai macam ajaran, ya. Tetapi tidak ada satupun yang berani mengatakan, mengklaim saya akan membawamu ke surga selain perkataan daripada Tuhan Yesus. Namun pertanyaannya, adakah mereka tahu akan hal ini? Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 10 ayat 14 sampai 15, tetapi bagaimana mereka berseru kepadanya, maksudnya kepada Tuhan, jika mereka tidak percaya kepadanya. Ya. Untuk percaya kepada Tuhan, ya, untuk berseru kepada Tuhan, kita perlu percaya kepadanya. Dan bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika tidak ada yang diutus? Sebab itu ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak Ibu sekalian, dunia perlu mendengar akan kasih Kristus yang mati bagi setiap kita, agar orang-orang tidak binasa. Dan itu satu-satunya jalan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, kepada dunia. Hari ini kita akan menerima perjamuan kudus, Bapak Ibu sekalian. Perjamuan kudus mengingatkan bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia menderita bagi kita. Dia memberikan tubuhnya. Dia mencurahkan darahnya. Dan kemudian dia dikuburkan dan bangkit di hari yang ketiga. Dan Tuhan kembali ke surga, mengatakan Dia menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Semua ini adalah rangkaian daripada misi Allah
untuk menyelamatkan dunia ini. Dan Bapak Ibu sekalian, mengapa Allah ingin menyelamatkan dunia ini? Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sesungguhnya inilah maksud Allah mengapa Dia ingin menyelamatkan dunia. Di dalam terjemahan yang mungkin lebih tepat, ya, dikatakan karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini. Allah mengasihi dunia dengan kata kerja, artinya apa? Dia aktif mengasihi dunia ini. Dan kasihnya begitu besar. Sehingga apa? Mengaruniakan, mengorbankan. Bagi kita ya mengorbankan, ya biasa kita juga kadang berkorban ya kalau menolong orang. Tetapi Bapak Ibu sekalian perhatikan apa yang dikorbankan oleh Tuhan Allah Bapa kita. Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal, kita berpikir, oh ya, di Cina dulu, di Tiongkok dulu ada policy one child, one family. Ya, satu keluarga hanya satu anak. Ya, dia anak tunggal di rumah, Bapak Ibu sekalian. Tetapi anak-anak ini kalau pergi ke sekolah, dia jadi anak tunggal enggak? Enggak, karena apa? Ada anak-anak yang lain. Dia anak tunggal di keluarganya, tapi dia bukan satu-satunya anak. Tetapi ketika Alkitab menuliskan Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, sesungguhnya Yesus Kristus itu adalah satu-satunya yang paling unik. Tidak ada duanya, tidak hanya di dalam dunia, tetapi di dalam alam semesta. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Begitu besarnya kasih Allah. Sampai anaknya yang tunggal. Sesuatu yang istimewa yang gak ada duanya diberikan kepada manusia. Demi untuk menyelamatkan umat manusia. Seperti Bapa yang ada di dalam kisah ini. Allah Bapa di surga mengaruniakan yang Dia kasihi, yaitu anaknya yang tunggal. Supaya apa? Dalam kisah ini orang-orang itu harusnya mati. Oleh karena kereta itu akan mengalami kecelakaan, akan jatuh ke sungai. Tetapi oleh karena pengorbanan daripada ayah ini dengan mengorbankan anaknya, seluruh penumpang kereta itu selamat. Menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya siapa yang naik di dalam kereta itu? Bagaimana orang-orang yang sebenarnya nggak pantas untuk diselamatkan? Benar bukan? Orang-orang yang egois, penuh dengan kemarahan. Ya. Banyak hal-hal yang seharusnya dia tidak pantas mendapatkan keselamatan itu. Namun demikian ketika satu di antara penumpang itu tahu pengorbanan daripada si bapak itu, dia mengalami perubahan hidup. Tetapi tahukah seluruh penumpang kereta itu? Tidak, Bapak Ibu. Perlu ada orang-orang lain, perlu orang yang tahu yang memberitahukannya. Allah kita melakukan hal yang sama. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal bagi setiap kita. Karena Allah mengasihi kita. Kalau Allah begitu mengasihi kita dengan mengaruniakan anak yang tunggal, tidakkah kita juga mengasihi orang-orang di sekitar kita? Kita tidak perlu lagi mengorbankan diri. Tugas kita hanya menceritakan apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam Yesus Kristus. Dan keselamatan akan terjadi kepada dunia ini. Hari ini kita akan menerima roti dan cawan sebagai lambang tubuh Kristus yang tercurah bagi setiap kita. Anggur yang melambangkan darah yang menghapuskan segala dosa kita. Ingatlah
Ketika kita menerima roti dan cawan ini, ada satu pengorbanan Allah yang luar biasa oleh karena kasih-Nya. Jika kasih itu sudah kita alami, harusnya kita pun mau kasih yang sama dialami oleh orang-orang di sekitar kita, oleh keluarga kita, oleh rekan-rekan sahabat-sahabat kita, supaya mereka pun beroleh kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Mari kita menundukkan kepala, kita menyiapkan hati kita. Saya tidak akan memimpin doa. Silakan Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan. Bersyukurlah untuk pengorbanannya bagi setiap kita. Berdoalah bahwa kita pun ingin kasih yang sudah kita alami boleh dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Musik akan mengiringi kita dalam waktu 1-2 menit. Saya mengizinkan Bapak Ibu berdoa di dalam hati. Bersyukur untuk segala kasih, segala kemurahan yang Tuhan berikan. Pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib bagi setiap kita.